ketika seseorang P3K itu sudah menjadi milik pemerintah daerah, dalam hal ini mereka sudah dilantik dan mendapatkan NIP, itu sudah hak kewenangannya pemerintah daerah dalam hal mutasi, dalam hal ini adalah PPK. Nah, supaya para kawan-kawan kepala sekolah ini tidak galau-galau amat, atau paling tidak menginformasikan kepada mereka kira-kira kapan bisa melakukan mungkin penyusunan kembali yang guru double guru tadi di sekolah, sehingga bisa secepatnya untuk bisa kita lakukan mutasi, Pak Randy. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari Pak Kabid PTK tadi, Pak Fahrudin, untuk P3K yang diangkat menjadi hak PPK, memang benar Pak, kita juga sudah menerima surat dari Kemendikbud kemarin. Makanya kemarin kita ada keterlambatan pengangkatan karena menunggu jawaban dari Kemendikbud. Karena niat kita di BKD dan Disdik adalah penetapan formasinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa yang tidak sesuai kebutuhan, kita relokasi. Ternyata bolehkah dari kita sebagai sekolah menerbitkan surat diperbantukan atas P3K yang ditempatkan ke sekolah kita untuk diperbantukan ke sekolah asal, karena di sekolah kita masih belum memerlukan guru tersebut. Lulusan Karena P3K yang kena pembatalan, Pak. Nah, bagaimana nasib yang kena pembatalan kemarin? Nah, kebetulan Pak, kemarin kami yang kena pembatalan itu guru mapel prakarya. Ada guru P3K kami kemarin diangkat itu dari luar sekolah ya, yang lulusnya. Terus hari ini nih dia ngobrol sama saya, katanya mau ngajukan relokasi supaya dekat dengan tempat tinggalnya. Bagaimana ini Pak prosedurnya? Sementara ini kami ada juga guru honor, masih ada 2 yang belum masuk P3K. Yang pertama tadi tentang pengangkatan P3K, itu ada salah satu guru seni budaya kami yang hanya mendapatkan jam di sini 8 jam, sementara PNS-nya ada dan juga ada sertifikasi. Total jam JP-nya ada 20 JP, sehingga untuk yang PNS itu 12 jam dan yang P3K-nya 8 jam. Nah, ini pengangkatan yang 1 Agustus tadi. Nah, kemungkinan ini akan termasuk di dalam apa yang kita bicarakan di dalam Zoom. Ada guru di sini, guru bahasa Indonesia itu dulu PNS, sekarang datang lagi P3K. Nah, di situ dia mau mengajukan mutasi PNS ini. Akan tetapi di sini karena keduanya sertifikasi, nah apakah nanti bisa dalam pengajuan pindah itu PNS itu setelah kedatangan P3K ini. Nah, sehingga kami dalam mengambil kebijakan nanti mungkin tidak melanggar aturan yang ada. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin satu lagi ya Pak Kabid GTK, Pak Fahrudin, mungkin Pak ada arahan atau tambahan Pak? Pertama-tama kami apresiasi dengan kegiatan ini, karena Pak Randy yang datang ke tempat kami ini banyak yang mengeluhkan. Yang pertama itu disampaikan oleh teman-teman kepala sekolah bahwa yang ditempatkan di sekolah itu memang sudah ada gurunya. Yang pertama. Yang kedua itu adalah domisili. Nah, yang kami sampai informasikan, kami tanyakan ini Pak Randy, kemarin informasi Pak Praptono, ketika seseorang P3K itu sudah menjadi milik pemerintah daerah, dalam hal ini mereka sudah dilantik dan mendapatkan NIP, itu sudah hak kewenangannya pemerintah daerah dalam hal mutasi, dalam hal ini adalah PPK. Nah, supaya para kawan-kawan kepala sekolah ini tidak galau-galau amat, atau paling tidak menginformasikan kepada mereka kira-kira kapan bisa melakukan mungkin penyusunan kembali yang guru
double guru tadi di sekolah, sehingga bisa secepatnya untuk bisa kita lakukan mutasi, Pak Randy. Yang kedua, Pak Randy, sebagai informasi kemarin, karena yang bertugas sebagai tendik itu adalah banyak para guru, sehingga kewajiban para guru untuk mengajar itu kadang-kadang terhalang oleh karena mereka sebagai operator sekolah juga. Nah, sebagai informasi kemarin sama dengan Pak Rusdi juga kami ikuti kegiatan ini, bahwa di tahun 2023 itu nanti akan ada dilaksanakan penerimaan P3K jalur tendik. Nah, namun apakah tendik ini sifatnya nanti semacam semacam keahlian atau apa, nanti kita mungkin ditunggu informasinya dari Kemendikbudristek. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari Pak Kabid PTK tadi, Pak Fahrudin, untuk P3K yang diangkat menjadi hak PPK, memang benar Pak, kita juga sudah menerima surat dari Kemendikbud kemarin. Makanya kemarin kita ada keterlambatan pengangkatan karena menunggu jawaban dari Kemendikbud. Karena niat kita di BKD dan Disdik adalah penetapan formasinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa yang tidak sesuai kebutuhan, kita relokasi. Ternyata dari Kemendikbud menjawab adalah diangkat dulu sebagai ASN. Nah, setelah diangkat ini kesempatan kami untuk mengajukan kembali untuk relokasinya. Jadi data-datanya kami minta saat hari ini sampai tanggal 31 Agustus itu akan kami himpun dulu di seluruh sekolah dan akan kami ajukan ke Kemenpan lagi. Jadi tidak langsung kami lakukan relokasi Pak, jadi perlu waktu juga Pak, karena tahap saat ini adalah ke pendataan dulu, kemudian data sudah dihimpun baru kita usulkan ke Kemenpan, jadi masih ada tahapan lagi Pak. Untuk waktunya mungkin kami juga ingin secepatnya Pak, tapi tergantung jawaban dari Kemenpannya. Nah, jadi harapan kami sesuai dengan usulan Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil dari relokasi yang kelebihan guru itu akan kami pindahkan ke guru-guru yang dibutuhkan oleh sekolah lain yang mengisi data prioritas. Jadi rencana kami hasil dari relokasi ini akan disebar lagi ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Jadi otomatis tidak sesuai dengan domisilinya, karena saya dengar juga ada mengajukan mutasi sesuai domisilinya, seperti Ibu di SLBN Kota Banjarbaru tadi katanya mau pindah sesuai domisilinya. Nah, jadi untuk kan sekali lagi untuk saat ini adalah dari Kemenpan arahannya sesuai dengan jam mengajarnya, bukan sesuai dengan domisili. Jadi yang kekurangan khusus guru yang kekurangan jam mengajar saja, itu yang direlokasi karena sekolah tidak membutuhkan guru tersebut. Namun apabila sekolah masih membutuhkan, artinya jangan diisi untuk usulan relokasinya atau SPTJM-nya. SPTJM hanya untuk guru yang kekurangan jam mengajar saja. Jadi itu Bapak Ibu ya, untuk sekali lagi hanya untuk yang kekurangan jam mengajar. Kemudian untuk SMK N3 Amuntai, usulan prioritasnya jam mapelnya hanya 8 jam pelajaran. Sebenarnya minimal jam adalah 24 jam Pak ya, untuk seorang guru yang ulun tahu. Jadi di Undang-Undang Guru dan Dosen cukup jelas 8 jam itu sangat kurang Pak. Malah jatuhnya nanti relokasi lagi. Mungkin bisa dibantu dengan linearitasnya Pak. Jadi 8 jam di seni budaya, linearitasnya jam apa saja itu bisa ditambahkan lagi Pak, apakah mencakupi 24 jam. Nah, kalau masuk 24 jam itu bisa diusulkan, kecuali untuk sekolah baru dan sekolah terpencil. Itu apabila tidak memenuhi 24 jam bisa diakomodir Pak untuk usulan prioritas. Jadi usulan prioritasnya kami harapkan Bapak Ibu bisa menghitung 24 jam JP, karena takutnya kalau di bawah 20 jam otomatis nanti guru yang mengisi tempat tersebut protes lagi, minta pindah lagi karena tidak terpenuhi jam mengajarnya, sertifikasi tidak bisa dicairkan atau alasan lainnya. Nah, takutnya seperti itu. Jadi diusahakan bisa memenuhi 24 jam JP dan baru bisa diusulkan, kecuali untuk sekolah baru dan sekolah terpencil. Gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga untuk SMA N1 Danau Panggang, ini seni budayanya ada 3 orang,
dan 2 orang sertifikasi dari PNS dan P3K-nya. Ya Pak, kalau seperti ini bisa diusulkan relokasi jika tidak mencukupi jam mengajarnya. Jadi yang terpenuhi adalah 24 jam harusnya. Mungkin bisa dibantu dengan linearitas mata pelajaran agar dapat terpenuhi 24 jam JP atau tugas tambahan lainnya yang bisa dibaca oleh data Dapodik. Kemudian untuk PNS mutasi karena P3K, memang saat ini kami prioritaskan PNS bisa mutasi jika ada P3K yang mengisi. Karena secara regulasi aturannya PNS sudah jelas untuk ada mutasi. Tetapi untuk P3K ini sedang kami yang kita data saat ini itu akan kami usulkan juga untuk relokasinya. Jadi data Bapak Ibu kami himpun dulu, kami proses dulu, dan kami usulkan ke Kemenpan. Kami juga ingin secepatnya untuk bisa menata di sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dukungannya, mohon data yang valid dari Bapak Ibu sekalian untuk sebagai dasar data kami. Ada juga pertanyaan Pak untuk guru kelas yang mengajar di SDLP tapi pendidikannya PGSD itu apakah ada linearitasnya di lingkup SLB supaya tetap bisa diangkat di P3K di sekolah induk. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Karena ada guru PGSD yang sudah lumayan lama, sekitar 11 tahun ngajar di sini. Nah, mungkin itu aja. Sama guru mapel bahasa Inggris juga. Untuk di SLB kan untuk SMPLB sama SMALB-nya itu ada mapel. Nah, jadi di sini juga ada pemangkunya guru mapel bahasa Inggris. Barangkali bisa dibuka gitu nah Pak usulannya. Akhir kemarin kami menerima guru P3K untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Jumlah jam pelajaran bahasa Inggris di sekolah kami adalah 39 JP. Sudah terdapat 2 guru PNS yang bersertifikasi, sehingga 1 guru itu memiliki tugas tambahan untuk bisa memenuhi 24 jam. Namun dari 2 guru PNS tersebut, ada 1 yang sedang proses mutasi dan menurut beliau sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, juga sudah disetujui oleh tempat yang akan dituju. Saat ini dokumen sedang ada di BKD. Jadi saat ini kami tidak memerlukan guru untuk saat ini, tetapi jika Ibu yang mengajar bahasa Inggris tersebut proses mutasinya berhasil, maka kami akan kekurangan. Jadi masih nanggung gitu Pak statusnya. Itu seperti apa Pak Randi? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk SLBN 1 Pelai Hari, untuk guru kelas mengajar guru ijazahnya guru PGSD Pak ya. Untuk PGSD sendiri pasti melihat linearitasnya Pak. Di surat edaran linearitas bisa Bapak cek dulu yang ulun share di materi, apakah termasuk atau tidak. Karena kalau tidak linear otomatis tidak bisa mengikuti seleksi Pak, karena kita juga mencari yang harus linear. Kemudian untuk mapel bahasa Inggris, sebenarnya mapel bahasa Inggris ini jadi persoalan buat kami karena kebutuhan mapel bahasa Inggris sangat kecil, sedangkan yang lulus P1 mapel bahasa Inggris itu sangat banyak. Jadi ada kemungkinan nanti Bapak Ibu yang tidak meminta bahasa Inggris mungkin bisa mendapatkan guru bahasa Inggris. Jadi salah satu permasalahan sebenarnya untuk mapel bahasa Inggris. Yang kami minta malah yang kekurangan pasti kami berikan untuk mapel bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu untuk mapel bahasa Inggris bisa diusulkan di prioritasnya. Karena memang kami cari untuk yang membutuhkan mapel bahasa Inggris. Ini mapel bahasa Inggris sudah tercukupi Bu ya untuk di Kusen Hilir. Namun jika ada lagi 1 orang proses mutasi. Nah di sini Ibu bisa diisi juga di prioritas. Di situ disebutkan masih terpenuhi seluruhnya karena kondisinya adalah proses mutasi. Tapi di keterangan dibunyikan nanti keterangannya bahwa lagi proses mutasi atas nama siapa. Akan kami cek kembali di bagian bidang mutasi juga akan kami koordinasi. Apabila di ACC berarti nanti jadi prioritas usulan di sekolah Ibu.
bolehkah kita sebagai sekolah menerbitkan surat diperbantukan atas P3K yang ditempatkan ke sekolah kita untuk diperbantukan ke sekolah asal karena di sekolah kita masih belum memerlukan guru tersebut. Karena tadi informasinya guru yang bersangkutan meminta kita menerbitkan surat tersebut, Pak. Minta surat kita memperbantukan beliau ke SMK asal. Untuk titipan itu bukan ranah di BKD ya, karena itu intern di lingkup Dinas Pendidikan. Artinya walaupun di BKD itu bukan ranah di kita, tapi itu pengaturan di dalam itu tidak ada aturannya. Silakan nanti dikoordinasikan dengan GTK dengan Pak Kabid dan Pak Kadis di sana Bu ya, karena itu intern di dalam dinas saja. Artinya bukan keluar daripada Dinas Pendidikan, contoh ke Taman Budaya itu kan sudah lintas SKPD unit kerja. Terserah di sana apakah dibolehkan atau tidak. Yang pasti untuk mutasi tidak ada untuk P3K, itu untuk yang PNS saja. Tapi terkait ada kebijakan-kebijakan itu ranahnya di Dinas Pendidikan Bu ya, karena intern di dinas saja. Itu tanggapan saya Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk relokasi, ya Pak, salah satunya guru-guru yang kelebihan yang tidak mendapatkan jam mengajar, kemungkinan besar akan kami relokasi salah satunya ke sekolah-sekolah baru. Jika tidak memungkinkan di pengadaan berikutnya. Seperti itu Pak ya, untuk relokasi. Jadi Bapak yang penting isi di usulan prioritas dan di keterangannya diinformasikan bahwa Bapak sekolah baru yang didirikan pada tahun berapa. Nanti itu aja sebagai informasi ke kami. Karena sekolah baru yang baru langsung ke BKD itu seingat ulun baru SMA Piani. Jadi SMA yang lainnya yang SLB yang sekolah-sekolah baru itu belum dapat informasi dari sekolahnya langsung. Kemarin kami ada lulusan P3K yang kena pembatalan, Pak. Nah, bagaimana nasib yang kena pembatalan kemarin? Nah, kebetulan Pak, kemarin kami yang kena pembatalan itu guru mapel prakarya. Dan saya basicnya adalah guru biologi. Nah, seandainya tahun ini dibuka lagi, apakah saya bisa mendaftar ke mapel sejurusan saya, yaitu guru biologi? Kebetulan di sekolah kami itu tidak ada ASN-nya, seperti itu Pak. Ini Pak, untuk mapel bahasa Inggris kami ada guru mapelnya, tapi jamnya itu belum mencapai 24 jam. Seandainya itu diusulkan, apakah bisa jadi prioritas? Tapi misalkan tidak bisa juga, apakah linear pada sekolah lain, misalkan ke jenjang yang SD atau SMP begitu Pak? Berkaitan dengan relokasi P3K, kami memang di tahun ini di TMP 1 Agustus 2023 ini, tapi salah satunya kekurangan jam karena sudah cukup sebetulnya. Itu hanya mengampu mata pelajaran yang linear 8 jam. Sehingga dengan adanya kebijakan relokasi ini mudah-mudahan artinya bisa selesaikan permasalahan guru khususnya P3K. Yang jadi pertanyaan kami berkaitan dengan data yang diminta, itu kan ada mencantumkan alamat domisili P3K. Nah, kalau misalnya alamat yang dicantumkan itu karena baru pindah dari satu tempat, tapi tidak sesuai dengan KTP, alamat yang baru tidak sesuai dengan KTP, apakah kita cantumkan alamat yang baru ini ataukah alamat yang sesuai dengan KTP? Mungkin itu Pak, itu aja pertanyaan kami. Terima kasih. Di sekolah kami ini memiliki guru bahasa Inggris jumlahnya 8, yang diperlukan 6, sehingga lebih 2, baik itu yang honor atau P3K atau PNS. Pada tahun ini ada penempatan 1 guru kami, yaitu yang guru honor diangkat menjadi P3K di tempat lain, sehingga mereka tidak mau berangkat karena domisili di Simpang 4.
Sedangkan di sekolah yang baru itu belum dilaporin dan mungkin sekarang sudah ada laporan dan mereka dia guru yang bersangkutan ingin kembali ke SMA 1 SMA 4 padahal kami sudah kelebihan guru bahasa Inggris 2 yang satu saja, sekarang jamnya tidak mencukupi sehingga kami diminta rekomendasi tidak kami berikan karena urusan yang P3K laporan di sekolah yang dituju ini adalah belum selesai. Mohon petunjuk sikap kami seperti apa terhadap guru yang mau kembali ke sekolah kami padahal jam kami sudah kelebihan dan sudah kami tolak tetap kepingin ke tempat kami. Guru mapel kemarin ada pembatalan. Sebelumnya diumumkan lulus, kemudian ada perubahan dari Kemendikbud menjadi tidak lulus. Guru tersebut tetap mendapatkan hak P1-nya, Bu. Jadi nanti guru yang dibatalkan tersebut tidak akan ikut seleksi lagi, tanpa seleksi dan tinggal mengisi formasi yang disiapkan. Mapelnya, untuk mapelnya itu sesuai dari Kemendikbud, Bu. Jadi kami tidak bisa mengubah mapelnya berubah apa. Jadi saat Ibu registrasi ulang, disitulah pilihannya ada. Kemungkinan akan terkunci di saat Ibu memilih tahap 2 kemarin sebelumnya. Waktu tes tahap 2 Ibu milih apa itu akan dikunci oleh Kemendikbud. Tapi kita tidak tahu untuk tahun depan apakah kasusnya akan sama, akan terkunci di pilihan seleksi tahap 2-nya atau bisa memilih lagi untuk mapelnya. Jadi tergantung dari aplikasi dari BKN nanti saat Ibu registrasi ulang. Kemudian untuk SMAN 1 Mandastana untuk relokasi PK alamat domisili itu maksudnya Pak, sebenarnya ini sebagai data kami saja Pak untuk mencarikan data sekolah dekat dengan domisilinya sehingga dia tidak perlu lagi menyewa rumah ataupun tambahan biaya lainnya. Tetapi itu hanya opsi Pak, karena tujuan kami sebenarnya adalah sesuai kebutuhan sekolah. Jadi bila tidak ada yang terdekat dengan alamat domisilinya saat ini, otomatis kami carikan di kabupaten atau kota lainnya yang memang memerlukan mata pelajaran tersebut. Jadi seperti itu Pak ya. Karena kondisi saat ini di sekolah yang diangkat, otomatis dia tidak terpenuhi 24 jamnya. Dan bisa terpenuhi 24 jamnya di sekolah lain. Nah, sekolah lain itulah yang kami prioritaskan. Kemudian yang terakhir dari SMAN Simpang 4, guru bahasa Inggrisnya ada 8, tadi belum diinfokan Pak, apakah Bapak sudah menghitung guru honor atau tidak? Karena yang kami hitung ini adalah guru PNS atau P3K. Apabila Bapak menghitung honor, artinya itu tidak salah Pak datanya Pak. Yang kita hitung adalah guru PNS dan P3K. Guru honor tidak dihitung. Kalau guru honor yang mengisi artinya Bapak masih kekurangan mata pelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, apabila sudah terpenuhi untuk tempat Bapak sudah penuh, Bapak jangan mengusulkan prioritas bahasa Inggris karena otomatis makin penuh lagi tempat Bapak. Jadi saran saya sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Tidak perlu mengakomodir untuk alasan pribadi atau domisili atau keluarga.